Selamat pagi adik-adik, kita jumpa lagi dalam perkuliahan hidrolika kita. Saya akan menjelaskan bab terakhir mengenai saluran terbuka. Ya, nih ya. Jadi untuk pertemuan ini saya akan menjelaskan mengenai saluran terbuka, ya, khususnya untuk saluran seragam, ya. Jadi ini ya. Jadi aliran permanen melalui saluran terbuka, ya. Ada 13 hal yang akan kita pelajari, yaitu konsep dasarnya, klasifikasi aliran, distribusi kecepatan, kemudian aliran seragam, tampang lintang ekonomis. Nah, ini sampai di sini ini tugas 7. Kemudian aliran tidak seragam sampai selesai itu tugas 8 ya. Jadi itu ya. Konsep dasar, jadi sedikit mengulang apa yang pernah dijelaskan dalam mata kuliah sebelumnya ya. Jadi untuk mata kuliah hidrolika itu prinsipnya ada 2, saluran tertutup dan saluran terbuka. Nah, Anda harus ingat kapan dikatakan tertutup, kapan dikatakan terbuka ya. Jadi ini konsep dasarnya ya. Kemudian definisi dari saluran terbuka itu yang aliran airnya itu karena gravitasi ya. Jadi ada atmosfer di sini. Jadi meskipun saluran itu di dalam pipa seperti ini gambar ini, tetapi kalau tidak full itu disebut saluran terbuka. Tapi yang full ini baru disebut saluran tertutup. Saluran tertutup mengalir karena ada tekanan air ya. Nah, saluran terbuka itu bisa macam-macam ya. Bisa tampangnya segi 4, segi 3, ada begini. Yang begini ini sungai ya, yang tidak teratur itu sungai. Ada seperti ini semua ya. Kamu bisa baca sendiri ya. Nah, kemudian yang kedua saya jelaskan mengenai klasifikasi aliran ya. Jadi suatu aliran saluran terbuka ya, itu diklasifikasikan seperti ini ya. Nah, di aliran ada permanen, ada tidak permanen. Permanen, mantap ya, atau nanti yang gambar saya tulis mantap atau tidak mantap ya. Nah, yang tidak permanen ini itu bukan kita pelajari sekarang, ini untuk ini jatahnya untuk master program ya. Jadi untuk S1 kita belajar aliran yang permanen atau mantap ya, steady. Nah, yang permanen ini ada 2. Ada yang seragam, ada yang tidak. Tidak seragam artinya ada berubah ya. Jadi airnya mengalir itu luas penampangnya tidak sama ya. Nah, yang tidak seragam ini ada banyak. Ada yang berubah lambat laun, ada yang berubah tiba-tiba ya. Nah, ini ya. Kamu baca. Nah, ini yang saya coba gambar, saya tulis karena kalau gambar pakai komputer kayaknya susah, saya males ya. Terus nah ini tadi ya, saya sebut mantap ya. Tadi permanen atau mantap, tidak mantap. Nah, kapan disebut mantap? Kalau dV dt itu sama dengan 0 ya. Artinya apa? Kecepatannya konstan ya. Debitnya juga konstan, dq dt itu debitnya konstan ya. Tidak mantap kalau kecepatannya tidak sama ya. Tidak sama dengan 0, debitnya juga ya. Nah, yang mantap ini ada yang seragam, ada yang tidak seragam ya. Jadi ini kita tidak pelajarin. Yang kita pelajarin yang sini ya. Seragam kalau dv per dx, jadi kecepatannya pada jarak itu semua tetap ya. Penampangnya penampang basah A itu juga tetap ya. Tidak seragam kalau itu tidak tetap. Penampangnya juga
tidak tetap ya. Nah, yang seragam ini ada yang laminer ya, ada yang turbulen. Nah, kamu tahu kapan laminer, kapan turbulen ya. Yang turbulen itu ada 3, superkritis, kritis, dan subkritis. Nah, kapan disebut kritis, superkritis, subkritis, ini ditunjukkan oleh bilangan Reynolds ya. Nah, ini ya, itu nanti kita pelajari pada pertemuan berikutnya ya. Nah, ini ya. Jadi ini aliran, dasar saluran, ini muka air, ini energi lain ya. Nah, ini kalau seragam ini semua sejajar sama ya. Kalau tidak seragam baru beda-beda ini ya. Ada yang berubah cepat atau tiba-tiba, ada yang berubah lambat laun atau beraturan. Nah, ini ditunjukkan oleh ini ya. Nah, ini ya berubahnya begini. Jadi garis dasar saluran, muka air sama energi land itu tidak sejajar. Nah, maka disebut tidak seragam ya. Jadi ini ya. YN itu normal. Ini kamu baca sendiri ya. Ya. Terus ini masih klasifikasi ya. Permanen tidak permanen tadi ya. Ini kata-katanya tadi sudah saya jelaskan. Ini kata-kata kamu baca sendiri ya. Nah, ini yang aliran seragam tapi berubah ya. Berubah beraturan ya. Berubah beraturan. Jadi berubah berubah di sini kalau mengalir ini ada bendung, dia akan berubah. Dia makin naik, terus setelah meluncur, nah ini berubah cepat di sini ya. Nah, terus ini laminer turbulen itu mengulang ya. Ini yang kamu praktikum itu saya suruh lihat waktu praktikum, saya tidak suruh hitung-hitung, saya suruh lihat gimana air itu mengalir melalui suatu bendung. Nah, itu tadi saya suruh ngamati itu. Kan dia meluncur ya. Itu saja ya. Nah, ini penjelasannya ya. Nah, terus ini yang alat Osborne-Reynolds yang kamu saya suruh buat, gimana yang lain belum muncul ya. Nah, kemudian ini kapan disebut kritis, subkritis? Nah, ini bilangan Reynolds-nya. Jadi kalau kamu lihat dari atas itu nanti kelihatan nih kayak puter-puternya tuh ya. Nah, habis itu sekarang mengenai distribusi kecepatan ya. Jadi air yang mengalir di saluran terbuka itu kecepatannya tidak sama semua ya. Nah, jadi ini kalau kamu lihat di bagian paling bawah itu hampir 0 ya. Kemudian agak maksimum, terus paling atas lebih kurang ya. Jadi distribusinya ini seperti ini gambar ini ya. Gambar ini. Nah, kamu baca kalau alirannya begini, ini gimana distribusi kecepatannya ya. Terus sekarang saya akan jelaskan mengenai yang seragam. Seragam itu artinya kecepatannya konstan, penampang basahnya juga konstan. Berarti debitnya tetap saja ya di setiap penampang pada jarak ya. Jadi ini ya. Jadi ini kamu lihat ini semua sejajar ya. Jadi kemiringan dasar saluran, kemiringan muka air, juga kemiringan energi garis tenaga ya. Ini semua sejajar. Nah, kalau sejajar maka disebut seragam. Nah, aliran seragam ini yang penting kita pelajari apa? Ngitung debitnya ya. Itu ada rumus Cauchy ya. Ini rumus Cauchy ya. Kemudian ada rumus Cauchy itu koefisiennya itu menurut Carter, menurut Bézin ya. Kemudian setelah rumus Cauchy, rumus Manning ya. Jadi ngitung Manning rumusnya seperti ini ya. Nah, koefisien Manning-nya bisa dilihat di sini ya. Kemudian yang ketiga rumus Strickler ya.
rumus Traeger. Nah, ini koefisiennya bisa disebutkan. Nah, itu ya. Jadi ada 3 rumus ya. Kamu nggak usah hafalin, saya juga nggak hafal ya. Tapi yang penting kamu tahu konsepnya. Berarti aliran seragam kalau mau ngitung debit bisa 3 rumus, yaitu Cauchy, Manning, sama Strickler. Nah, Cauchy itu koefisiennya bisa yang ngitung koefisiennya itu Carter dan Bézin tadi ya. Nah, sekarang ada yang namanya tampang lintang ekonomis ya. Jadi kalau mau ekonomis itu penampangnya bagaimana? Nah, itu ya. Jadi mau ngitung penampang lintang ekonomis. Nah, ini ya. Kamu baca. Nah, yang penting untuk trapesium tampang lintang ekonomisnya gimana kalau trapesium? Bila M konstan maka T ini ya, maka R ini ya itu jadi itu tadi ekonomisnya ini ya, M-nya ini atau alfanya ini 60 derajat. Nah, kalau alfanya ini 60 derajat maka dia akan ketemu ekonomis ya. Nah, kalau setengah lingkaran ekonomisnya gimana? Kalau B-nya ini sama dengan 2Y ya. Kalau segi 4 ya, kalau segi 4 itu apa? B ini sama dengan 2Y. Nah, kalau lingkaran itu gimana? Itu R ya, R-nya ini ya. Jadi ada 3 macam penampang. Kalau kamu pakai penampang bagaimana supaya ekonomis ya? Kalau kamu ini terlalu kecil alfanya nggak ekonomis ya, rugi ya. Nah, itu ya, penampang lintang ekonomis. Nah, penjelasan saya sampai di situ ya. Kemudian saya lanjut dengan penjelasan tugas ya, yaitu tugas 7. Nah, ini tugas 7 ya. Tugas 7. Nah, tugas 7 ini aliran tugas ada 2 macam ya. Tugas yang kamu nulis ini ya, sebutkan, diskusikan dan jelaskan secara sistematis ya. Jadi yang singkat saja ya. Klasifikasi aliran. Nah, tadi itu ya. Sebetulnya saya ingin kamu nyontoh tadi skema saya ya. Kamu nulis ulang kan mau nggak mau kamu belajar ya. Terus distribusi kecepatan. Nah, itu tadi yang kecepatannya setiap kedalaman beda-beda. Kemudian tampang lintang ekonomis. Nah, gampang toh ya. Jadi itu 1 halaman saja selesai ya. Kemudian tugas soal ya. Tugas soal, nah ini soal 1 sampai 5 ya. Nah, sebetulnya jawabannya sudah ada. Ini ya. Nah, kamu tulis saja begini, kamu tinggal isi. Tinggal isi. Nah, tinggal isi. Gampang. Nah, ya toh. Kemudian 6 sampai 9. Nah, ini ya. Ini sudah saya jawab ya. 9. Oh, sampai 10. Sampai 10 salah ya, sampai 10. Jadi ada 10 soal. Terus masing-masing tulis, kan hanya sedikit tuh. Sedikit saja. Nih, lihat, cuma segitu. Tinggal isi-isi ya. Jadi nggak ada alasan tidak bisa atau banyak. Itu paling 3 halaman ya. Paling banyak 3 halaman. 3 atau 4 halaman ya. Jadi saya tunggu ya. Tugas Anda selesaikan. Nah, Anda belum bisa praktikum, nanti Jumat baru praktikum ya. Jumat baru praktikum. Kelompok yang belum praktikum silahkan praktikum. Tapi ingat ya, protokol kesehatan ya. Kamu harus pakai masker ya. Saya nggak mau di prodi teknik sipil ada virus bertebaran ya.
kamu jangan kumpul-kumpul juga, prihatin sedikit ya, supaya kita terbebas ya. Itu ya, terima kasih. Selamat